hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya melalui kegiatan Tanya Dosen, ya, yang merupakan saya rasa program baru dari Fakultas Psikologi. Baik, kita langsung saja. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya, yang sebetulnya kelompoknya hampir bersama. Ya, jadi ada pertanyaan tentang kasus pembunuhan yang dilakukan remaja di usia 15 tahun di Jakarta. Fadliardi, gimana tanggapan Bapak tentang kasus anak SMP bunuh anak balita? Udah termasuk psikopat kah dia? Untuk kasus remaja usia 15 tahun membunuh anak usia 5 tahun, sebetulnya untuk melakukan diagnosa, ya, saya ataupun harusnya psikolog-psikolog yang ada atau siapapun lah gitu, ya, harus melakukan asesmen yang mendalam dulu untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi anak yang usia 15 tahun ini. Kita tidak bisa serta-merta baca koran, baca berita media, berita online segala macam, apa saja yang sudah dilakukannya, apa yang dia lakukan ketika membunuh, kemudian dia tidak menunjukkan ekspresi apa-apa ketika membunuh. Banyak lagi berita-berita dia puas ketika membunuh misalnya, ya. Itu tidak bisa menjadi landasan kita untuk mendiagnosa atau menjudge anak itu mengalami gangguan apa. Nah, yang jelas kalau untuk tadi pertanyaannya berhubungan dengan psikopat, kalau yang psikopat yang dimaksud oleh Fadliardi ini adalah gangguan kepribadian antisosial, yang biasanya sekarang dibilang gangguan antisosial itu, idealnya tidak bisa ditegakkan sebelum usia mencapai 18 tahun. Jadi gangguan kepribadian itu baru terbentuk secara utuh kira-kira usia 18 tahun ke atas. Jadi untuk menegakkan gangguan kepribadian sendiri itu harus di atas usia 18 tahun. Kemudian kalau ada ciri-ciri menunjukkan segala macam itu, kita belum bisa, karena harus ada asesmen yang lebih dalam. Kemudian kalaupun misalnya ada gangguan yang bisa dilekatkan, kalau misalnya untuk anak remaja mungkin ini misalnya agak mirip dengan conduct disorder misalnya, perilaku agresif, menentang segala macam, itu pun harus kita asesmen lebih dalam. Sudah berapa lama onsetnya, sudah berapa lama perilaku itu terjadi, kemudian di mana saja dia melakukan perilaku tersebut. Nah, kalau misalnya perilaku ini tiba-tiba terjadi seperti itu saja, kita tidak bisa langsung mendiagnosa anak ini mengalami ini, tidak bisa. Kita butuh rangkaian kehidupannya, riwayat kehidupannya seperti apa, sehingga kita bisa merumuskan kondisi apa yang terjadi pada anak. Idealnya kita kalaupun misalnya pengen bereaksi, merespon apa yang, ya, bukan dalam bentuk judgement, karena kita tidak melakukan assessment secara mendalam pada anak. Yang jelas kalau ditanya bagaimana kondisi anak tersebut, ya anak itu dalam kondisi psikologis yang bermasalah sudah pasti. Tapi apa judgementnya itu harus dilakukan dengan asesmen yang mendalam. Nah, yang paling tahu idealnya ya yang melakukan asesmen, ya kepolisian atau psikolog yang dibantukan untuk memeriksa anak. Dan data-data itu tidak mungkin keluar. Nah, saya pun mungkin tidak bisa tahu yang kalau tidak terlibat dalam proses pemeriksaan. Saya rasa itu saja.
dari @KRS Diana. Pak, bagaimana caranya melepaskan diri dari rasa bersalah? Pertama, rasa bersalah itu penting. Jadi rasa bersalah itu ada yang positif, ada yang negatif. Tidak semua rasa bersalah harus hilang. Kalau habis kita korupsi tidak ada rasa bersalah, itu salah. Jadi kita memang butuh ada rasa bersalah. Melakukan sesuatu hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan norma, kita harus merasa bersalah. Mungkin yang dimaksud Diana ini rasa bersalah yang sampai mengganggu kegiatan sehari-hari misalnya, atau mengganggu perasaan sehari-hari. Rasa bersalah bisa dikategorikan ada dua, misalnya. Rasa bersalah terhadap orang lain, rasa bersalah terhadap diri sendiri. Kalau rasa bersalah terhadap orang lain, minta maaf kepada orang yang kita merasa bersalah sama dia. Selama kita tidak minta maaf, kita bakal selalu ada rasa bersalah. Kemudian rasa bersalah pada diri sendiri. Caranya salah satunya ya memaafkan atau berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri ini salah satunya misalnya seperti ini. Coba tanyakan ke kawan-kawan misalnya. Saya melakukan ini, saya merasa bersalah tentang ini. Apakah perilaku ini wajar? Nah, ketika orang-orang terdekat kita mengatakan wajar merasa bersalah segala macam tentang ini, tentang kasus yang dialami, berarti itu harusnya tidak menjadi masalah. Kalau itu ternyata tidak wajar kita mengalami rasa bersalah tersebut, berarti kita harus mulai berusaha memaafkan diri sendiri. Berarti apa yang kita rasakan, rasa bersalah itu sebetulnya perlu ada usaha untuk melepaskan. Usaha untuk melepaskan. Karena kalau kita simpan terus-menerus itu bakal mengganggu kehidupan kita ke depan. Nah, itu saya rasa. Kalau rasa bersalah keluar, maafkan orang tersebut atau meminta maaf kepada orang tersebut. Selama kita tidak meminta maaf, kita bakal tetap dihantui rasa bersalah. Yang kedua, kalau rasa bersalah itu di dalam diri, berdamailah dengan diri sendiri. Nah, kalau cara-caranya nanti bisa diperkembang selanjutnya. Kemudian gimana cara Bapak mengarahkan anak bimbingan yang sudah mau skripsi? Caranya dikasih semangat, dipasi, memberikan ide-ide mungkin ya, seperti itu. Jadi kadang sih mengalir saja, enggak harus diginiin, enggak. Kerjakan. Ini masih ada nih yang bertanya tentang kasus Dedi. Apa pendapat Pak Ardi tentang kasus Dedi? Iya. Pertama, setahu saya kasus ini sudah sampai ke ranah hukum setahu saya. Saya rasa pun kalau saya baca di berita, HIMSI sudah mengeluarkan pernyataan bahwasannya Desdi Susanto ini memang bukan psikolog. Dia tidak punya surat izin praktek psikolog. Surat izin praktek psikolog memang Pak Dokter psikologi ini memang tidak punya surat izin praktek psikologi. Karena memang dia bukan psikolog. Ya, karena psikolog itu kalau lulusan baru itu sekitar 2010 ke atas. Itu kalau untuk mendapatkan psikolog itu kalau secara formal itu harus menyelesaikan magister profesi psikologi, dan untuk masuk magister profesi psikologi S1-nya harus psikologi. Jadi S1 psikologi, S2-nya magister profesi psikologi. Kalau misalnya S1-nya itu psikologi, S2-nya bukan magister profesi psikologi, kemudian S3 dia juga ngambil psikologi, itu juga bukan psikolog. Karena kalau di berita tuh dia ngakunya memang dokter psikologi, dan mungkin itu benar memang dia ngambil dokter psikologi. Tapi kalau sampai dia misalnya ngaku psikolog, mungkin itu yang dipermasalahkan. Terkait apa yang dia lakukan pada klien-kliennya,
ya itu tanggung jawab dia secara pribadi. Dan harusnya kalau psikolog kan punya kode etik ya, itu seharusnya memang tidak terjadi ketika misalnya seorang psikolog memegang kode etik psikologi. Bagaimana pendapat Bapak tentang fenomena COVID-19 dan disandingkan dengan kajian Ismi Nurma Wahdah? Pertama, saya tidak bisa menjawab masalah lebih bahaya mana COVID-19 dengan SARS, dengan flu burung. Kalau bahas secara psikologis, kenapa orang lebih panik, lebih cemas dengan COVID-19 ini atau corona ini? Pertama, lagi-lagi sekarang itu kita berada pada era digital, ya, media sosial. Jadi setiap orang itu bisa mendapatkan berita apa saja, yang mana belum tentu berita tersebut benar, ya. Bisa saja itu berita-berita hoax yang disebarkan untuk memancing kecemasan orang-orang, ya sampai orang bisa memborong barang-barang sehari-hari, memborong masker, ya yang terkait dengan kehidupan lah. Nah, yang jadi persoalan sebetulnya adalah overload, terlalu banyak berita sehingga orang-orang dengan kepribadian tertentu, itu dicatat, dengan kepribadian tertentu, karena tidak semua orang yang mendapatkan berita yang sama bereaksi yang sama. Nah, ya, berarti masalah kepribadian, masalah persepsi seseorang dalam menyikapi suatu berita yang dia baca itu mempengaruhi perilakunya selanjutnya, ya. Ada yang membaca berita yang sama habis itu langsung borong, ada yang biasa-biasa aja malah cuek, tidak peduli, ya. Ada yang melakukan kalau tidak peduli itu juga nggak bagus juga sebetulnya. Ada yang melakukan konfirmasi, mencari berita yang benar, itu jauh lebih bagus. Sehingga setiap berita yang dia baca terkonfirmasi. Nah, yang jadi masalah itu ketika seseorang membaca berita, kemudian tidak ada konfirmasi, kemudian bereaksi. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu yang jadi masalah sebetulnya. Ini ada pertanyaan dari @anisa3112. Bagaimana Pak bisa menerima seseorang dengan ikhlas yang sedari kecil tidak kita sukai? Pertama, cara yang paling gampang dilihat pada orang tersebut sisi baiknya apa. Nah, tengok baiknya saja dulu, ya. Kalau perlu di list, ini si yang kita tidak suka ini ada juga loh baiknya ini. Nah, kalau ternyata setelah kita cek tidak ada baiknya misalnya, ya tidak ada baiknya, saking bencinya tidak ada lagi baiknya misalnya, nampak, yang bisa kita lakukan adalah memaafkan perilaku yang membuat kita tidak sukai pada orang tersebut. Kalau dengan memaafkan masalah tidak selesai memang, tapi paling tidak dengan memaafkan perasaan kita bisa lebih tenang, lebih baik. Karena kita tidak bisa memaksakan orang lain itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi kita yang beradaptasi dengan apa yang orang berikan, orang responkan, orang reaktifkan kepada kita, itu yang kita tunjukkan. Nah, jadi kemudian ada pertanyaan yang lain lagi. Ini semua nih banyak. Devita Safira, apa pengaruh paling besar untuk seseorang remaja bisa menjadi psikopat? Nah, itu tadi faktor genetik sama lingkungan, ya. Genetik ini kan kita tidak bisa milih lahir dari siapa, kita dapat gen seperti apa, kita tidak bisa milih. Nah, lingkungan ini bisa kita
modifikasi, bisa kita beradaptasi sehingga lingkungan ini punya proporsi yang lebih besar untuk bagaimana kepribadian yang kita tampilkan di dalam masyarakat atau di lingkungan kita. Nah, itu saya rasa. Kemudian pengaruh paling besarnya pengalaman-pengalaman traumatis, pola asuh orang tua. Nah, itu bisa menjadi pengaruh seseorang bisa menjadi psikopat. Misalnya seorang anak setiap kali dia melakukan kesalahan, orang tua menganggapnya benar. Nah, itu bisa unsurnya bisa arahnya ke sana. Ya, jadi anak belajar bahwa dia tidak pernah merasa disalahkan. Jadi apa yang dia buat selalu benar. Nah, itu salah satu contoh. Terus, Assalamualaikum Pak Ardian, masih ingat nggak sama? Pradehasra. Masih ingat nggak sama Pradehasra Pak? Oh masih. Debbie Heriandi. Izin Pak, apa yang membuat Bapak senang ngajar? Saya bilang saya senang ngajar. Sebetulnya bukan masalah senang atau tidak senang, cuma saya berusaha untuk menikmati apa yang sedang saya lakukan. Terkait mungkin ya tidak semua saya rasa senang dengan cara saya ngajar. Tapi mungkin kebetulan pas Pak TB dia senang. Nah, yang lain mungkin kita kan tidak tahu. Nah, itu saja. Jadi kalau kenapa saya senang, saya coba menikmati apa yang saya lakukan, menikmati profesi yang saya jalani. Itu saja. Senang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, untuk